Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baik pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh soal moderasi beragama tes P3K terbaru Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk soal yang pertama, yaitu nomor 1. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi akidah D. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Jawabannya yaitu yang E. Moderasi dalam akhlak. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dalam moderasi beragama, maka kita harus berhati-hati dalam paham radikalisme, karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radik atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. B. Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, politik, agama, dan sebagainya. C. Kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati atau conscience dan determinasi. D. Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Yang E. Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jawabannya yaitu yang A. Gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Jawabannya yaitu yang D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Jawabannya yaitu yang A. Eksklusisme beragama. Kita lanjut soal nomor 5.
Islam memiliki konsep kehidupan yaitu Islam rahmatan lil alamin, yaitu ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan dan kesatuan hidup. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi manusia. E. Teladan yang baik bagi umat manusia. Jawabannya yang C. Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Berikut ini merupakan implementasi moderasi dalam level negara, antara lain A. Kesiapan mengikuti semua petunjuknya. B. Diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. C. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. D. Menciptakan kemaslahatan bersama. E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Jawabannya yang E. Menciptakan sumber daya manusia yang moderat. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam A. Moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan. B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. C. Moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan. D. Moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Jawabannya yang B. Moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi, kecuali A. Mengedepankan intern beragama. B. Mengokohkan bahwa ajaran bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan. C. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. D. Wahyu ilahi atau Al-Quran, sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Jawabannya yaitu yang A. Mengedepankan intern beragama. Soal berikutnya, nomor 9. Faktor penyebab radikal kecuali A. Inklusif. B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. C. Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. D. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jawabannya yaitu yang A. Inklusif. Kita lanjutkan soal nomor 10. Di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah atau moderat dan tawazun. Artinya tawazun ialah A. Kemerdekaan, B. Kebersamaan, C. Keseimbangan, D. Kedinamisan. Jawabannya yang C. Keseimbangan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 11. Proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri adalah pengertian dari A. Kerukunan keagamaan, B. Kerukunan antar umat beragama, C. Kerukunan hidup beragama, D. Kerukunan beragama. Jawabannya yang C. Kerukunan hidup beragama. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 12.
Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata a. tolerare, b. tolerance, d. toleration, d. tolerera. Jawabannya yang a. Tolerera. Tolerare, maaf. Selanjutnya soal nomor 13. Dalam bahasa Arab, toleransi bisa disebut a. tafhim, b. istighfar, c. tasamuh, d. ta'awud. Jawabannya yang c. tasamuh. Dilanjutkan soal berikutnya, soal nomor 14. Kewajiban negara dalam hal agama adalah a. mencampuri urusan agama, d. merusak kepercayaan setiap warga, c. memenuhi dan melindungi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan, d. melakukan diskriminasi. Jawabannya yaitu yang c. memenuhi dan melindungi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Soal berikutnya, soal terakhir nomor 15. Sikap yang ditujukan aparat penegak hukum dalam masalah agama adalah a. bertindak diskriminasi, b. tidak peduli, c. mendukung kehancuran suatu agama, d. bertindak tegas dan tidak diskriminasi. Jawabannya yang d. bertindak tegas dan tidak diskriminasi. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini untuk contoh-contoh terkait soal moderasi agama P3K pada tahun 2023 ini. Baik, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.